Matahari yang terik seakan membakar kulit. Jika bukan karena telepon dari Vira, aku tidak akan pergi kemana-mana sekarang. Keluar dari kantor menuju area parkir saja, kulitku seperti melepuh. Aku tak bisa membayangkan betapa sengsaranya orang-orang di luar sana yang rela berpanas-panasan hanya demi sesuap nasi. Terkadang jerih payahnya pun mendapat imbalan yang tak sesuai. Terkadang juga aku malu, masih sering malu saat keadaan sulit bertandang. Aku selalu malu, seakan-akan hanya aku yang bersyukuran peluh. Padahal di luar sana, banyak sekali yang lebih dan lebih sengsara daripada aku. Mobil kelajukan menuju toko kue. Vira baru saja mengabari bahwa ada beberapa pelanggan yang protes mengalami keracunan setelah mengkonsumsi kue dari toko kami. Aku masih tak percaya. Bukankah selama ini baik-baik saja? Lalu, kenapa sekarang jadi ada tragedi seperti ini? Lampu sen kuhidupkan saat mobil hendak berbelok ke toko kue. Jika masih ada yang menubruk mobilku seperti Amar waktu itu, rasanya kebangetan. Apa aku perlu memasang lampu sen sebesar meja di rumahku agar mereka melihat? Mencapai pintu gerbang, pandangan mataku tersita pada sosok tak jauh dari sana. Sepertinya dia yang melemparku dengan batu semalam. Buru-buru menghentikan mobil ketika baru saja melewati gerbang. Aku bergerak turun dan mencoba mengejar orang itu. Kakiku sampai beberapa kali tersandung paving yang sudah mulai lepas, dan itu membuat langkahku melambat. Sial, dia lari lagi. Aku memukul pagar dengan geram. Rasanya ingin kutelan mentah-mentah orang itu. Kuhela nafas berulang kali untuk menormalkan kembali detak jantung. Juga deru nafas yang sempat memburu. Baru aku melangkah menuju toko. Toko terlihat sangat sepi, berbeda jauh dengan biasanya. Gimana, Fir? Orang yang kamu bilang protes itu mana? Orangnya udah pergi, Bu. Jadi terpaksa saya kasih uang buat ganti rugi sama mereka. Habisnya mereka ngamuk-ngamuk, gak jelas. Saya takutnya banyak yang lihat, terus toko kita jadi viral. Iya, kalau viralnya karena hal positif, gak apa-apa. Kalau karena hal negatif, kan merugiin. Jelas Vira panjang lebar. Aku menghela nafas. Meski tindakan Vira itu menurutku lancang karena tidak meminta persetujuan lebih dulu, tapi tidak akan kupermasalahkan. Dia pasti sangat panik tadi, sehingga tidak bisa memikirkan hal lain selain mencari cara agar masalah cepat selesai. Aku menepuk bahunya. Oke, Fir, gak apa-apa. Makasih ya, yang penting masalahnya udah beres. Tapi ini mencurigakan, Bu. Yang beli di toko kita kan banyak. Tapi kenapa yang protes keracunan cuma 3 orang? Saya takut ada yang sengaja pengen menjatuhkan toko ini. Aku menatap arah lain dengan kepala dipenuhi berbagai macam pikiran, berbagai macam prasangka, dan juga berbagai macam dugaan. Semua hal itu kusimpulkan hingga tertuju pada satu orang, Karita. Entah benar tidaknya, aku sendiri belum yakin. Tapi aku merasa dia terkait dengan kejadian ini. Aneh sekali, bukan? Dia tiba-tiba mengirimi pesan untuk Rafael. Lalu sekarang tokoku bermasalah. Ini tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, bukan? Kamu tenang aja, Fir. Yang penting semua sudah selesai. Nanti kalau ucapanku terhenti, lidahku keluh saat melihat sosok perempuan yang sedang berjalan kemari. Shit. Aku berjalan keluar dari toko untuk menghampiri ke perempuan itu. Tanpa basa-basi aku menarik kerah bajunya.
Dia tersentak dengan seranganku yang mendadak. "Mbak Mayang, apa-apaan ini, Mbak?" Aku tersenyum miring. "Dasar munafik. Kamu kan yang meneror keluarga saya akhir-akhir ini. Kamu juga kan yang sudah menyuruh orang untuk menjatuhkan toko kue saya." Aku berteriak nyalang di depannya. Dia meringis karena baju bagian lehernya ku tarik kencang. Lalu sebuah tarik di tangan membuat cekalanku mengendur pada baju Talita. "Sudah, Bu Mayang, jangan barbar begini. Enggak enak dilihat orang-orang." Kira memegangi tanganku. Pandanganku menyapu keadaan sekeliling. Beberapa orang yang berada di sekitar toko menatap dengan heran. Akhirnya aku melepaskan cekalan dengan kasar, membuat tubuh gadis itu terhuyung ke belakang. "Dengarkan saya dulu, Mbak. Saya datang ke sini hanya ingin meminta maaf sama Mbak. Gak ada maksud lain. Lagi pula setelah keluar dari penjara, baru kali ini saya datang ke sini." Talita berucap dengan tangan memegangi lehernya. Ada bekas kemerahan di sana. Mungkin karena cengkeramanku terlalu kuat. "Saya tidak butuh maafmu. Tunggu saja sampai saya dapatkan bukti tentang kejahatanmu lagi." Aku menunjuk-nunjuk wajah munafiknya. "Fir, jangan pernah biarkan orang ini berkeliaran di toko. Besok saya akan carikan satpam untuk toko ini," tegasku pada Fira yang wajahnya tampak panik. Perempuan itu hanya mengangguk. Untuk sesaat aku masih sempat menatap Talita tajam. Lalu kemudian aku memilih mengakhiri dan kembali ke mobil. Kupukul kemudi beberapa kali begitu mobil melaju. Sialan sekali Talita. Bagaimana dia bisa keluar dari penjara secepat itu? Dia benar-benar licik. Dia pasti berniat membalas dendam. Ah! Langkahku mulai memasuki bengkel Rafael. Sepertinya dengan suasana hati buruk seperti ini, aku tidak akan bisa bekerja dengan baik di kantor. Seperti biasa, saat aku datang, karyawan Rafael memanggil bosnya untukku. "Pak El, itu disari Bu Mayang." Rafael yang sedang berada di kolong mobil perlahan keluar. Alisnya bertaut saat melihatku datang di jam makan siang. Dia mengusapkan tangan yang sepertinya belepotan dengan oli ke celana. "Ada apa?" tanyanya. Sepertinya dia khawatir menyadari raut wajahku yang tak baik-baik saja ini. "Talita barusan datang ke toko," ucapku lesu. Terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk marah-marah pada Talita membuat badanku lemas. Kata Rafael melebar. Dia menarik tanganku menuju ke belakang bengkel. Kedua tangannya memegang bahuku dengan erat. Setelah tiba di sana, matanya menatap lurus ke dalam mataku. "Kamu serius?" "Iya, hari ini terlalu menyebalkan, Mas. Tadi Vira bilang ada 3 orang yang datang ke toko, ngamuk-ngamuk. Mereka protes karena keracunan kue dari toko. Mereka sakit perut." Wajah Rafael mengernyit makin heran. "Terus gimana?" Vira akhirnya kasih mereka uang ganti rugi sebelum aku datang. Dia panik karena 3 orang itu membuat keributan. Rafael menghela nafas. Dia melepaskan tangan dari bahuku dan memilih duduk lesehan di lantai. Punggungnya dia sandarkan ke tembok. Apa mungkin semua ini ada hubungannya dengan Talita? Aku turut duduk dan menyandarkan punggung di tempat yang sama. Wajah kami menatap lurus ke depan, tepatnya ke halaman belakang bengkel yang tampak asri sebab banyak pepohonan. "Aku juga berpikir yang sama, Mas.
Tadi dia sempat bilang ingin meminta maaf sama aku, tapi bagaimana aku bisa percaya setelah apa yang dilakukan? Terlebih lagi, tadi orang yang melemparku dengan batu semalam juga muncul. Terlalu banyak kebetulan yang membuatku justru makin curiga, Mas. Rafael mendesah pelan. Dia meraih sebelah tanganku lalu mengecupnya lama. Biarin aja lah dia mau lakuin apa. Biar saja semua mengalir begitu saja. Kalau dia berubah, baru kita bertindak. Aku menegakkan duduk, lalu menatapnya dalam. Tapi ini sudah ada kejadian buruk loh, Mas. Kita harus menunggu semakin buruk begitu. Kita harus mulai mencari bukti, Mas. Dia menatapku sekilas, lalu mencium tanganku kembali. Ish, mencari buktinya kemana? Udahlah, nanti kalau ada orang macam-macam lagi, kita bisa awasi dari CCTV. Masalah orang yang aku keracunan itu biarkan saja. Nanti kalau diperpanjang, justru tokomu yang akan tercoreng namanya. Dia menepuk kepalaku beberapa kali, lalu beranjak berdiri. Ayo makan siang dulu. Kamu belum makan kan? Dia mengulurkan tangan, berniat membantuku bangun. Aku mendongak, menerima uluran tangannya. Tangan kiriku lalu menepuk-nepuk belakang celana. Siapa tahu kotor, karena baru saja duduk lesehan. Belum sih, tapi nggak nafsu makan sekarang. Aku mengeluh, sementara tangan berlanjut manja di lengannya. Aku suapin nanti. Ayo. Begitu banyak suara di sini. Suara sendok yang beradu dengan piring, suara kendaraan berlalu lalang di jalanan, juga suara percakapan pengunjung warung yang sedang makan. Namun, dari semua suara itu, seakan-akan hanya satu yang terdengar di indera pendengaranku. Suara Rafael. Dia selalu bisa menghipnotis di setiap situasi. Ini tempat baru yang aku sama karyawanku datangi kemarin. Selain tempatnya dekat sama bengkel, pelayannya juga ramah, nyenengin. Kedua alisku bertaut. Masa? Emang seramah apa sampai kamu takjub banget begitu? Rafael menyandarkan punggung di kursi. Ya lihat aja ntar. Setelah beberapa saat menunggu, seseorang perempuan muda dengan nampan di tangan terlihat berjalan ke arah kami. Aku sudah mencium aroma-aroma suami nakal di sini. Semakin perempuan itu dekat, semakin terlihat jelas wajahnya yang terlihat cantik. Oh, apa mungkin ini yang dinamakan ramah? Ramah dipandang mata, begitu. Silakan menikmati. Pelayan itu menatapku sekilas, lalu beralih pada Rafael. Ini pacarnya, Mas? Dia bertanya. Aku menegakkan posisi duduk. Rasanya ubun-ubunku mulai panas. Bukan. Dia bukan pacar saya. Rafael menjawab akrab. Perempuan itu tersenyum lega mendengarnya. Aku masih diam, masih kupantau. Oh, saya kirain pacarnya. Kalau gitu saudaranya ya pasti. Perempuan itu menerka lagi. Rafael tersenyum, lalu menggeleng. Bukan juga kok. Bisa gila saya kalau punya saudara kayak dia. Mataku melotot, melemparkan tanya pada Rafael lewat sorot mata. Apa ini maksudnya? Kok gitu, Mas? Perempuan itu masih penasaran. Ya, soalnya dia cantik banget. Kalau saudara kan gak bisa saya nikahin. Bisa gila saya nanti. Wajah perempuan muda itu tampak masam. Sesekali dia melirikku jengah. Sementara aku sendiri merasa adem kembali di ubun-ubun.
Dia istri saya, Rafael berucap lagi. Istri yang sangat saya cinta. Dia melanjutkan, membuatku mengudum senyum. Perempuan itu menatapku semakin jengah, kemudian berlalu begitu saja dari hadapan kami. Aku yakin, mulai besok dia tidak akan mau melayani Rafael lagi. Ih, kamu mah tega, Mas. PHP-in anak orang. Jangan suka tebar pesona lah. Siapa yang PHP-in? Asal kamu tahu ya, semua perempuan itu tanpa aku harus tebar pesona pun, mereka udah lebih dulu terpikat. Secara Rafael kan, kerennya gak ada lawan. Dia mengusap rambut sampai belakang. Aku mencubit. Terkadang ini juga yang membuatku tak tenang jauh-jauh dari Rafael. Selain tingkahnya yang terlalu akrab sama orang lain, dia juga terlalu tampan. Bikin gak rela kalau dia keluar sendiri tanpa aku. Seharian menemani Rafael di bengkelnya, ternyata seru juga. Apalagi bareng berondong-berondong kece di sana. Ada saja ulah mereka yang bisa membuat Rafael naik darah. Dari mulai menggombaliku, sampai menyanyikan lagu untukku, disertai permainan gitar. Rafael terus saja marah-marah pada mereka. Bahkan sampai sekarang pun, suami menggemaskan itu masih terus mengomel. Kamu besok gak usah datang lagi ke sana. Aku gak mau kamu digodain terus sama mereka. Aku tersenyum mengejek. Begitu tuh rasanya cemburu. Emang enak. Aku berjalan lebih dulu, meninggalkan dia yang masih kesal di belakang sana. Baru saja kaki menapak pada keset di depan pintu, terdengar suara yang tidak asing. Suara yang mampu membuat bulu kuduku berdiri seketika. Kenapa berhenti di sini? Rafael mengandungkan tangannya di leherku. Itu yang pertama siapa, Mas? Suaranya gak asing. Seperti apa? Rafael menyambar ucapanku yang belum selesai. Dia berjalan mendahuluiku. Aku mengekor di belakangnya. Langkah kami sama-sama terhenti ketika melihat sosok di sofa ruang tamu yang tengah berbincang dengan papa dan mama. Bersambung.